Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Untuk pertanyaan pertama Bang Anies, ini kan kebetulan kita di Pontianak Bang Anies, di Kalimantan Barat. Nah, yang lagi hangat di Pulau Kalimantan ini adalah adanya pembangunan IKN. Kita lihat di berita kayaknya Bang Anies dan Caimin itu ada suatu kurang sreg nih sama IKN. Selain itu juga kita tahu di Kalimantan ini ada program food estate nih Bang Anies. Kemarin kita lihat udah ada ini kabarnya ada jagung ditanam di polybag begitu. Dan Bang Anies juga menyampaikan bahwa katanya food estate ini tidak berpihak kepada petani. Pertanyaannya Bang Anies, jadi Bang Anies ini mau bangun apa sih di Kalimantan? Silakan Bang Anies. Ini pertanyaannya bagus. Mau bangun apa di Kalimantan? Karena berarti seluruh wilayah Kalimantan yang dijangkau. Bukan hanya satu lokasi di Kalimantan. Oke? Itu bedanya. Karena ketika kita bicara dua hal itu, IKN satu lokasi di Kalimantan. Pertanyaan, masyarakat Kalimantan Barat dapat apa? Jangankan masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat Kalimantan Timur dapat apa? Oke? Sementara kalau kita lihat nih, saya sampai punya catatan. Apa yang mendasar? Saya ingin berikan perbedaan. Antara keinginan dengan kebutuhan. Kalau Anda punya keinginan dan kebutuhan, mana dulu yang diselesaikan? Mana dulu? Kebutuhan. Dan ketika bicara kebutuhan, tadi saya bicara juga dengan Monsignor Agustinus, kebutuhan paling utama salah satunya adalah tentang peningkatan kualitas manusia. Betul? Kesehatan pendidikan. Saya sampai cek datanya. Datanya di 5 provinsi Kalimantan ini, ada kelas yang rusak berat itu jumlahnya 10.000 ruang kelas. Oke. 79.000 itu SD, SMP, SMA sampai dengan SLB. Dan kalau dicek nih, di Kalimantan Barat sendiri, itu ruang kelas yang rusak berat itu jumlahnya 28.000 ruang kelas berat. Sekarang, apakah itu perlu dibiarkan? Kalau tidak, lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki kualitas manusia. Gitu. Nih, kita ingin di Kalimantan jalan-jalan terbangun dengan baik. Betul. Dan datanya nih, Kalimantan Barat ini salah satu provinsi di antara 10 provinsi yang paling banyak jalan rusaknya. Yang jalan rusak di Kalimantan Barat ini jumlahnya berapa? 3.700 km jalan rusak. Oke, haruskah itu dibiarkan? Gunakan dananya untuk perbaiki jalan-jalan rusak di sini. Jadi, ketika kita bicara tentang pembangunan, pikirkanlah pembangunan untuk satu pulau, untuk seluruh penduduk di pulau ini, bukan hanya satu lokasi. Kemudian seakan-akan semua mendapatkan sesuatu. Tidak, yang mendapatkan adalah mereka yang bekerja di tempat itu. Mereka yang tidak bekerja di tempat itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Oke? Pertanyaannya, mungkin kita bangga karena ada sebuah kota terbangun di pulau kita. Akankah kebanggaan itu mengubah nasib kita? Bereskan kebutuhan dasar, bereskan hal-hal yang memang fundamental. Dari situ Kalimantan akan maju, rakyatnya akan sejahtera. Oh, saya belum jawab food estate. Apa? Waktunya sudah habis. Iya, jadi saya tadi mau, waktunya udah habis Bang Anies. Cuman tadi saya mau motong juga, kayak nanti malah dipotong saya mau lanjutin gitu. Jadi saya agak takut juga, nih rame banget Bang Anies soalnya. Pontianak emang keren banget Bang Anies, tepuk tangan dulu dong. Saya jawab singkat aja. Soal food estate ini. Teman-teman sekalian, kami lebih mendorong bukan food estate, tapi jaminan pembelian panen. Atau disebut dengan kontrak farming. Apa itu? Petani menanam, merawat sampai panen, dan kita berkontrak untuk membeli hasil panen mereka selama 5 tahun. Oke? Jadi, petani-petani itu ketika menanam tenang. Kenapa? Karena dia tahu nanti harga jualnya dan ada ambang bawah dan ambang atas batasnya. Dan itulah yang disebut sebagai kontrak farming. Kalau kita gunakan seperti food estate, apa yang terjadi?
dana itu dialokasikan untuk korporasi, membuka lahan baru, mereka menanam baru, dan apa yang terjadi? Petani kita yang sudah bergenerasi tidak mendapatkan faedahnya, tidak dapat manfaat. Plus potensi kerusakan lingkungannya besar. Karena itulah kita merasa ini adalah kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kebanyakan. Itu yang harus digeser. Makasih.